Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kenalkan gue Ajay, gue si netizen suka ngebahas bola dan sekarang gue sama Dirga. saudara gue ya guys ya, Iya. namanya Dirga. Oke, jadi guys. di video kali ini kita mau membahas pertandingan yang baru saja terjadi ya, sebuah pelajaran mungkin untuk timnas Indonesia ya. Pelajaran yang sangat menyakitkan kalau untuk gue. Gue jujur gue nggak nonton full karena gue udah stres banget nontonnya. Bukan hanya kita kalah, tapi kita tidak menghasilkan peluang sama sekali. Ya, kita tidak menghasilkan peluang sama sekali. Menurut mana gimana? Mana nonton nggak sih tadi? Nonton. Tapi sama gue juga nontonnya nggak ini sih. Nggak full ya. Nggak full karena emang ya stressful ya. Benar-benar tidak menghibur Iya. guys. I'm so sorry ya. Biasanya kan kita kalau menonton timnas, tapi memang full ya. Di era Kluivert di 4 pertandingan memang permainannya tidak ada yang menghibur sama sekali. Berbeda dengan era Sintayong, di mana permainan Sintayong itu menghibur, dan kalau untuk gua permainan menghibur itu akan berimplementasi dengan hasil. Iya sih. Dan terbukti ya. Kan kita sekarang kalah 6-0 ya, kalian tahu. Kita kalah 6-0 dan kita tidak menghasilkan peluang sama sekali. Dan di 4 pertandingan yang sudah dilakoni oleh Kluivert so far ya, menghadapi Australia, menghadapi Bahrain, menghadapi Cina, dan menghadapi Jepang, kita justru mengalami form yang menurun dari pertandingan ke pertandingan. Dimana menghadapi Australia kita awal-awalnya meyakinkan kan ya kan? Iya betul. Awal-awal kan Bahkan meyakinkan kita sempat hampir leading ya. ya. Awal-awal Sampai meyakinkan, tapi ketika kena mental karena pelanggarannya Nathan Joaon, tiba-tiba kita ngedrop dan perlahan-lahan menurun. Menghadapi Bahrain kita juga create chancesnya sebenarnya masih lumayan banyak meskipun kita cuma menang 1-0. Yes. Ya kan? Ada Terus beberapa peluang yang paling memorable Iya. dari Marcelino. Marceng 2 kali, kemudian Iya. ada dari Kevin Dix dan segala Yes. macam. Menghadapi Cina kita sudah tidak banyak Dari create Eliano chances. juga. Ya dari Eliano. Rivalnya Kambuaya ya. Yes. Menghadapi Cina kita tidak banyak create chances. Kita cuma menghasilkan 3 shot on target menghadapi tim sekelas Cina, dan kita hanya menang lewat penalti. Yes. Ditambah kita main bertahan, padahal Cina ini ada di bawah kita jauh. Itu aja untuk gue sudah mengecewakan. Beruntungnya kita masih menang 1-0, sehingga masih ada aura-aura positif yang terjadi gitu ya. Dan memastikan apa? Satu tempat ke ronde 4 ya. Tempat. Itu ya patut diapresiasi ya, Ji. Ya patut disyukuri lah. Ya. Kalau diapresiasi sih belum kalau untuk gue. Seriusan belum. Kenapa? Oke. Karena ini bukan permainan maksimal yang ditunjukkan oleh timnas. Untuk gua Masih below expectation. masih sangat di bawah ekspektasi kalau untuk gua. Dan menghadapi Jepang, menurut gua ini hancur sekali kalau Jepang. Kita tidak create chances sama sekali. 0 create chances kita. Oke lah, lawannya tim sekelas Jepang. Ya, peringkat 15 dunia, guys. Tapi kalian juga harus sadar, kita tuh tidak sejauh itu kok dengan Jepang. Tidak sejauh itu. Tolong move on dari kita yang dulu. Kita yang dulu oke lah kalau permainannya seperti ini. Karena ya permainannya dunia Liga 1. Liga 1 separah apa sih kan kalian tahu sendiri Liga 1 separah apa. lah ya dari Liga 1. Tapi kan kualitas pemain kita yang sekarang kan tidak seperti itu. Yes. Striker kita Eredivisie. Gelandang kita Eredivisie. Back kita Serie A dan Eredivisie. Ya. Kiper kita MLS Serie B. Yes. Serie B ya, bahkan former Inter ya. Iya, former Juventus, former Inter, Ya. Sampdoria, bahkan kiper utama loh di Sampdoria Di di Serie Palermo A. juga. Kip- Palermo sekarang ya, kalau nggak salah. Ya, kiper yang menggagalkan 7 tendangan Cristiano Ronaldo, Emil Audero. Yes. Kiper yang sudah sangat syarat pengalaman. Menurut kalian normal kita bermain seperti ini lawan Jepang? Menurut gua enggak. Kita boleh mensyukuri kita sekarang lolos ke ronde 4. Silahkan komen-komen positif lah. Tetapi gua tidak puas sama sekali dengan hasil ini.
Gua tidak puas sekali lagi. Kenapa? Kita boleh kalah lawan tim sekelas Jepang. Iya, Jepang memang jauh di atas kita. Tapi tunjukkan dong energi di lapangan seperti yang biasa dilakukan oleh timnas kita selama ini, benar nggak? Betul. Iya kan? Yes. Kan selama ini timnas kita itu selalu bekerja keras. Kalian lihat di Piala Asia, kalian lihat di kualifikasi Piala Dunia sebelumnya. Yang pertandingan pertama mungkin sampai pertandingan ke 4 atau 5. Ya. Itu kan fighting spirit yang kita berikan kepada Arab Saudi, kepada Australia, kepada Jepang di leg pertama, benar nggak? Ya, yang paling memorable sih Irak sih, waktu golnya Marchan tuh gokil banget. Iya kan, lawan Irak dan segala macamnya gitu kan. Kan fighting spiritnya kelihatan loh. Tapi di pertandingan melawan Jepang ini nggak ada fighting spirit yang selama ini kita lihat. Dan itu untuk gue adalah kemunduran timnas kita yang sekarang. Ya walaupun kalau menurut gue sih aja to be fair ya, emang secara kualitas jauh lah ya. Iya, kita fair aja, secara kualitas jauh. Ya, dan tadi kalau kita saksikan juga pressingnya gila banget sih Jepang. Kita Ya, pressingnya kan tinggi. Ya, kita nggak dikasih pegang bola. Jadi benar-benar pemain kita dibikin panik sampai nggak berani pegang bola gitu loh. Ya, tapi begini loh, dengan kualitas Eredivisie, dengan kualitas Serie A, dengan kualitas Eropa tier 2, tier 3 lah. Yes. Masa ya pegang bola nggak bisa. Yes. Apalagi dengan tim Jepang cadangan. Ya, itu lapis kedua lo guys. Iya, tim Jepang cadangan itu, kalian kalau lihat Kamada itu cadangan di Crystal Palace. Ngacak-ngacak loh tadi dia. Gila. Kubo, itu kan pemain Real Sociedad. Ya. Bukan pemain Barca, Madrid. Ya kan, bukan Lamine Yamal gitu ya. Takefusa Kubo loh. Ya, oke lah, dia memang salah satu gelandang terbaik di Asia saat ini. Sayap terbaik di Asia saat ini. Gitu ya. Tapi tidak sejauh itu kok guys. Jarak Dean James dan Kubo itu nggak sejauh itu kok. Ya, Dean James kan kita lihat Dean James kan di Go Ahead Eagles segila apa gitu kan. Dia kan sebagai bek kiri di Eredivisie loh. Nggak sejauh itu dengan Kubo. Kubo di Real Sociedad juga dia tidak terlalu mentereng sebenarnya. Biasa-biasa aja gitu. Tapi ketika implementasi di lapangan kok bisa sejauh itu? Apa yang salah? Kenapa bisa sejauh itu? Gua memilih untuk tidak menormalkan situasi ini, jujur aja. Kenapa? Karena ini sangat jauh di bawah kualitas kita permainannya. Ya. Seperti yang dibilang kan tadi, pressingnya tinggi. Yes. Ya. Tinggi banget juga. Tapi kan Hilgers, Itzes, Haye, Pelupesi sudah terbiasa dengan liga yang tekanannya sangat tinggi. Eredivisie itu kan sangat tinggi levelnya. Ya kan? Sebenarnya harusnya udah terbiasa sama sudah intensitas terbiasa. tinggi gitu. Dean James sebenarnya sudah terbiasa dengan intensitas seperti itu. Kan kelihatan, kalian juga pasti sadar, pemain Liga 1 yang tidak bisa mengikuti tempo permainan dari awal sampai akhir. Benar nggak? Beckham nggak bisa mengikuti, Yance nggak bisa mengikuti, Jakob langsung cedera, ya kan? Karena nggak bisa mengikuti juga. Kan pemain-pemain Liga 1 ya kita wajarkan pemain Liga 1 nggak bisa. Tapi Hilgers, Haye, Itzes, masa nggak bisa? Tadi yang gol Kamada yang gol ada 3 ya? Iya, itu kan itu kan Jakob kehilangan posisi. Ya kan? Tapi kenapa seorang Hilgers melakukan covering yang seperti itu gitu kan? Itu kan berarti ada masalah, bukan hanya masalah taktikal, tapi masalah mental. Ya kan? Masalah mental juga ternyata terlihat di situ. Sekelas Jay tadi dengan mudahnya tadi di gol Kamada itu loh yang dia yang gocek-gocek ya kan, itu kan Jakob kehilangan posisi, makanya Kamada kosong. Tapi Hilgers coveringnya juga salah gitu. Kemudian Itzes juga sekali ditekung langsung lewat gitu kan. Nah, ini apa yang terjadi? Ini ada yang salah terus terang. Terus terang ini ada yang salah. Kalian nggak bisa menormalkan situasi ini. Ini saatnya kita untuk mengkritik. Terus terang. Karena kita akan bertarung di ronde 4. Kalau kita mainnya seperti ini, I guarantee you kita nggak akan lolos. Dan gue belum tahu sih ininya. Kita bakal lawan Irak sama Qatar, ya kan? Kita kan bakal lawan Irak sama Qatar, kemungkinan besar. Kalian tahu lah Qatar dengan kecepatan permainannya, Irak dengan
compact pressingnya gitu kan. Mereka kan sangat mengandalkan Amin Hussein di depan gitu ya. Mahmud Eid di depan. Kalau kita bermain seperti ini tanpa create chances, selalu kesulitan melakukan create chances, bermain melawan Irak yang kompleks seperti itu, kita nggak akan dapat peluang. Trust me. Kalian lihat apa yang dilakukan oleh Sintayong dulu untuk membongkar pertahanan Irak. Ya, Wan Tukas. Bukan. Sintayong itu melebarkan bola. Ya, mencari Ragnar, mencari strike di kanan. Ya. Makanya kalau lihat ya, Tom Hai itu pasti selalu mengarahkan bola ke kanan. Ya. Kemudian melakukan cutback kan. Itu kan Shane Patinama kosong, Ya. waktu itu kan Patinama kosong, strike kosong. Ya. Create chances. Nah, itu tuh yang harus dilakukan oleh timnas tuh create chancesnya itu. Tadi zero sih. Tadi zero banget. Kenapa? Karena Kluivert menurut gue belum punya pattern yang benar. Patternnya selama ini selalu dilakukan oleh Sintayong. Sintayong itu patternnya berbeda-beda kok. Kadang melebarkan bola, lawan Arab mainnya Ya. super pas ke tengah terus. Kan berbeda. Adaptif lah ya. Adaptif. Nah, pelatih itu harus seperti itu, guys. Makanya di titik ini gue akan mengkritik Patrick Kluivert karena Kluivert tidak punya solusi dalam gagalnya timnas Indonesia melakukan create chances melawan Jepang. Gue akan mengkritik itu. Kenapa? Karena masalah ini itu terjadi di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Lawan Cina kita tidak create chances. Lawan Bahrain oke lah, kita 1-2 kali melakukan create chances, tapi tidak banyak. Seringnya malah main bertahan gitu ya. Yes. Itu juga udah mengecewakan. Lawan Australia, ketika kita gagal, ketika kita kena mental ibaratnya, kita nggak bisa create chances lagi. Nah itu loh yang gue sesalkan. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi itu kurang lebih tentang Patrick Kluivert. Sekali lagi gue katakan, gue kecewa dengan Patrick Kluivert di titik ini. Gue harap kalian juga bisa mengkritik Patrick Kluivert, karena ini adalah saat yang tepat untuk mengkritik. Kalau untuk gue. Kenapa? Karena Kluivert akan membawa tim ini ke ronde 4. Kalau dia diberi zona nyaman, dia tidak akan berubah. Sekali lagi gue katakan ya, kalau dia diberi zona nyaman, dia tidak akan berubah. Makanya ini adalah saat yang tepat untuk mengkritik dia. Tolong kritik, guys. Jangan biarkan Kluivert ada di zona nyaman, karena ini tidak normal. Ya, tentu ini ya objektif gitu kan. Iya, kita harus menilainya secara objektif, bukan karena kita sekarang udah lolos ke ronde 4 terus kita menormalkan situasi ini. Tolonglah, jangan seperti itu. Ya, saya masih perjuangan masih panjang ya. Iya, perjuangan masih ada, dan Panjang umur perjuangan. kontribusi kita sebagai supporter adalah memberikan tekanan sekarang kepada Kluivert. Karena dengan kualitas pemainnya seperti ini, tidak sepatutnya kita main seperti ini. Di 4 game, bukan hanya game ini aja, 4 game sudah dijalani. Gitu ya, gue udah lihat kok tadi sosial media timnas Indonesia semua menyuarakan positif untuk Kluivert. Untuk gue nggak ada yang salah, tapi teman-teman juga harus tahu kalau Kluivert itu bukan orang yang gampang berubah. Terbukti di pertandingan ini ya, dia sudah diberi waktu 2-3 bulan, dia sudah diberi TC 2 minggu di Bali ataupun Jakarta, dia sudah diberikan waktu banyak untuk mengenal banyak pemainnya gitu ya, dan dia ternyata tidak berubah. Berarti ini orang kalau diberi zona nyaman tidak berubah. Jadi sekali lagi harus diberi tekanan ini kok. Kalau kalian memang ingin melihat timnas Indonesia lolos ke 26, kecuali kalian tidak mau timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, ya silakan aja kalian persilahkan Kluivert ada di zona nyaman. Ya. Trust me, kalau kalian terus menyuarakan energi positif sama Kluivert, kita akan struggle di ronde 4. Trust me. Harus diberi tekanan ini pelatih. Agreed ya. Karena Ya. memang ya perlu ya, mau sebagus apapun tim pasti kan ada hal-hal yang memang bisa diimprove gitu kan, yang bisa dikritik, apalagi ini
ya situasinya memang kita main jelek banget dengan materi yang tadi lu udah bilang ya, materi pemain yang sebenarnya udah kalau dibandingin timnas era dulu ya, zaman Sinta yang waktu awal masuk kan gila jauh banget nggak sih guys ya kan? Iya. Gila jauh banget dan ya tapi ternyata dari segi permainan masih ya gitu. Iya, karena Bukan kita pegang bola, karena ya. kita memberikan zona nyaman untuk dia ketika dia menang melawan Bahrain. Ya, itu memang gua akui mainnya bagus. Ya, Menurut ya. gua permainan paling bagus Kluivert itu melawan Bahrain. Melawan Bahrain itu mainnya balance. Bertahannya bagus, nyerangnya bagus. Tapi lawan Cina bertahannya bagus, nyerangnya jelek kalau menurut gua. Ya. Lawan Jepang semuanya jelek. Tapi menurut gua waktu lawan Bahrain sih ya, itu emang pure Iya, itu kan banyak yang memuji dia ya kan, Ya. kayak Kluivert ini, karena Kluivert clear itu. chance-nya banyak tuh. Waktu Eliano depan gawang banget ya kan. Iya. Nah, yang gua agak Marchan. sedikit kesal gitu ya. Ketika melawan Cina kita menang, kita kan memang lolos ke babak selanjutnya. Tapi lawan Cina tuh kita main jelek loh sebenarnya. Ya nggak sebagus itu lah ya. Nggak sebagus lawan Bahrain, jauh bahkan kalau Bahkan menurut saya gua. ini mungkin debatable lah ya, mungkin ada yang bilang bad opinion, but I think si penaltinya itu 50-50 guys, karena Ya, bisa jadi 50-50. ya 50-50 gitu kan ya, maksudnya ya ada of course ada lucknya gitu kita Ya. dikasih penalti sama wasit gitu. Ya, dan puncaknya lawan Jepang sekarang. Untuk gua, lawan Jepang sekarang totally hancur dari segala sisi, nggak ada positif-positifnya untuk gua. Jadi kalau kalian menyorongkan komen positif, untuk gua ini bukan waktu yang tepat. Karena Kluivert akan terus ada di zona nyaman kalau kalian terus menyuarakan kata-kata positif, terutama untuk tim pelatihnya. Bukan hanya Kluivert ya, Alex Paster, Dani Lanzat, karena mereka whole team, satu tim. Ya. Bahkan kan sebenarnya gue pernah baca juga ada yang bilang bahwa sebenarnya kalau dari teknisnya tuh emang Alex Paster ya. lebih Ya. ini gitu kan. Jadi kalau katanya Peter Kluivert lebih kayak ke abang-abangannya aja gitu kan. Tapi of course dia ditunjuknya sebagai pelatih kepala ya. Of course dia tanggung jawabnya lebih ke dia gitu kan. Iya pasti. Dan Dani Lanzat ada yang lain, tapi ya tetap aja kepalanya kan yang akan dihajar. Jadi Ya. gue pun akan menyalahkan kepalanya pasti, meskipun whole team yang salah gitu. Yes. Oke, itu aja mungkin pesan dari gua lagi untuk semuanya. Sekali lagi gua berharap kalian mengkritik Patrick Kluivert di titik ini. Kenapa? Karena Kluivert harus dikritik karena dia akan membawa tim ini ke ronde 4 dan dia tidak boleh diberikan zona nyaman. Kalau dia diberikan zona nyaman, dia tidak akan berubah. Ini udah membuktikan dia tidak berubah. Di pertandingan melawan Bahrain dia bagus, melawan Cina dia menurun, lawan Jepang jauh lebih menurun lagi. Parah sih. Ya. Itu harus diingatkan, kita yang harus mengingatkan sebagai supporter. Oke, itu aja dari gua dan saudara Ya, gua. kalau dari gue sih paling tambahan dikit ya guys terkait tadi kritik ya guys ya, bukan hujatan ya. Jadi emang kalau bisa kritiknya yang membangun gitu, yang ya tentu ini kan sebenarnya kritiknya juga buat kebaikan, maksudnya supaya kita punya kans lebih gede gitu kan buat bisa nanti doing something di round 4 yang nanti hasilnya tentu kita bisa lolos, mudah-mudahan ya guys. Kapan lagi nih in our lifetime bisa lihat timnas kita guys main di Piala Dunia, kapan lagi ya kan. Sekarang sebenarnya kalau ini sedikit ke belakang kan sebenarnya target dari Pak Ete 2030, cuma kan kalau lebih cepat kenapa enggak gitu kan, kalau emang ada kesempatannya gitu guys. Ya, kurang lebih kayak gitu. Jadi sekali lagi terima kasih untuk yang udah mengikuti video ini. Sekali lagi pesan gue, kita tetap jadi supporter yang suportif aja ya, tetap mendukung, tetap menyuarakan hal-hal yang sepatutnya untuk disuarakan ya. Kayak dukungan silakan dukung, kalau harus mengkritik ya silakan mengkritik gitu ya, di waktu-waktu tertentu ya, kayak sekarang menurut gue saatnya kita mengkritik Patrick Kluivert ya. Oke guys, thank you so much yang udah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, support my YouTube channel, dan see you di video-video selanjutnya. Thank you guys.